akan membahas tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Apa itu Ulul Azmi? Itu kalian beliau adalah Nabi dan Rasul yang mendapat keistimewaan dalam melaksanakan dakwahnya dengan berbagai macam ujian selama melaksanakannya sebagai penyampai wahyu dari Allah dan atau dari keluarganya dalam ulul azmi itu kembali tentang pengertian ulul azmi. Tadi itu sudah menyampaikan jelas. Sekarang kita ulul azmi Arab itu ulul yang artinya orang yang memiliki dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Ini jadi rasul-rasul pilihan atau para nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, sabar, berkaumnya, dan mau menerima ajaran yang disampaikannya. Nah, anak-anak bisa kalian lihat di sini rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Kalau kita ketahui selama ini jumlah nabi dan rasul di sini, ya, namun di sini yang termasuk dalam rasul ulul azmi itu ada 5 nabi atau rasul, yaitu yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat dan yang kelima terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada manusia. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini datang, bagaimana mereka dengan dakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan sabar, sambil terus berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT, baik di diri mereka sendiri maupun kaum muslimin. Di sini ada beberapa sifat keteladanan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak kita perhatikan. Yang pertama sabar, kedua ikhlas, ketiga ikhtiar, yang keempat tawakal, dan yang kelima teguh pendirian. Demikian tadi untuk paparan singkat dari kisah atau pengertian Ulul Azmi. Kita tidak lanjut ke tahap berikutnya. Ada pertanyaan dari kalian? Ya, Bu. Boleh bertanya, Bu? Halo, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin dari kalian sudah bisa memahami dari apa yang Ibu sudah sampaikan? Agak bingung sedikit, Bu. Baik. Tidak ada pertanyaan? Coba di itu, Bu. Apa? Kira-kira Tidak ada pertanyaan.
Ibu Ya. akan sedikit menyimpulkan untuk materi yang kita bahas Oh pagi ya, hari ini. ya Bu, boleh Ya. bertanya tak Bu? Oh ya, kalau Ibu menjawab tidak boleh, nanti kan namanya tidak belajar. Silakan. Ya Bu, Iya, silakan. Dengan Ananda Sofian ya. ya betul. Iya, sudah sangat hafal dengan suaranya ini. Ya, silakan pertanyaannya, silakan. Yang sering bertanya karena sering kehilangan jejak Bu ya. Ya kira-kira kan para nabi itu kan banyak jumlahnya dan yang termasuk ulul azmi itu hanya 5 ya Bu ya. Iya. Ya kira-kira bisa nggak diceritakan sedikit kelebihannya apa Nabi ulul azmi itu dan dengan nabi-nabi yang lain. Ya terima kasih Oh, Bu. ya. Baik. Eh, Pertanyaan yang bagus dari Ananda Sofian. Kenapa kelima Rasul ini termasuk dalam ulul azmi? Karena tentunya ada keistimewaannya ya. Tidak. eh, Baik. Untuk yang pertama itu adalah Nabi Nuh tadi ya. Nabi Nuh. Kalau diceritakan, sekilas kalau untuk Nabi Nuh itu, sebentar. Itu secara singkat 950 tahun beliau berdakwah itu hanya 80 orang yang mau mengikutinya. Ya, jadi ini sangat tidak seimbang dengan waktu lamanya berdakwah ya. Nah, dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar ya, sehingga menenggelamkan semua orang yang tidak beriman termasuk istri dan anaknya. Kalau untuk Nabi Ibrahim, eh, nah, untuk Nabi Ibrahim itu eh, kita ketahui ya, Nabi Ibrahim ini adalah beliau ini ibu harus untuk Nabi Ibrahim ini kisahnya yaitu yang paling terkenal adalah ketika harus mengorbankan anaknya Ismail ya untuk disembelih. Tentu ini adalah hal yang sangat berat sekali ujiannya untuk seorang manusia ya. Jadi berat sekali ya hanya Nabi Ibrahim, sedangkan untuk Nabi Musa itu adalah Nabi yang mendapatkan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Iya Artinya marinya beliau ini. mendapatkan gelar uh, Lamang kalimullah sajane ya, cepet karena maris. kesabaran dan ketabahan Mang Nabi rungono Musa. tenan aku Ini kok wong pada kaya zaman Pak itu Su. beliau harus berhadapan dengan Apa? seorang raja yang zalim, yang kejam Disuruh apa sekali meneh. ya, sehingga raja itu ingin disembah oleh semua kaumnya ya, Kok yang bernama kesurupan ngono Fir'aun. kok iku tak ting. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa itu sejak lahir itu beliau uh, harus dihanyutkan ibunya di sungai ya. Nah, untuk menghindari undang-undang dari Raja Fir'aun agar setiap bayi laki-laki itu dibunuh. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi Musa itu juga mendapatkan uh, ujian ketika berhadapan dengan para tukang sihir
Ya, selanjutnya Allah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Firaun untuk dibawa ke kota Mesir, sehingga pada saat itulah Firaun bersama tentaranya mengejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Firaun dan para pengikutnya harus berakhir di Laut Merah tersebut. Yang keempat untuk Nabi Isa, ini adalah ulul azmi yang keempat, juga tidak kalah banyak tantangannya. Kendati itu Nabi Isa ini telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenarannya akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan sehingga membuat fitnah kepada penguasa Romawi pada saat itu untuk Nabi Isa disalib, ya. Namun disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahudas ini atau Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Sedangkan untuk yang terakhir ini adalah Nabi terakhir, Nabi kita ya. Tentu banyak sekali keistimewaan beliau, ketabahan beliau, sehingga beliau banyak sekali mendapatkan gelar istimewa. Beliau adalah uswatun hasanah, banyak sekali dengan Nabi Muhammad perlu kita tiru, ya. Banyak sekali cobaan hidup beliau menjadi seorang anak yatim piatu dari kecil, berjuang, ya. Jadi tentu banyak sekali kisah dari Rasul Ulul Azmi. Demikian Ananda Sofia, mungkin sekilas uh, uh, ini masuk dalam Ulul Azmi seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lainnya bisa saya persilahkan. Kalau tidak ada, ini ada penjelasan untuk kalian. Sering kita tutup materi ini, ya, yaitu lembar penilaian spiritual ya. Ini nanti kalian mendapatkan lembar kerja dari ibu. Yang kedua yaitu nanti ada lembar penilaian diri, sikap jujur, lalu sikap bertanggung jawab, sikap disiplin, sikap gotong royong, dan sikap toleransi. Ya, demikian mungkin itu anak-anak. Untuk tugas nanti bisa kita kumpulkan pada pertemuan mendatang ya. Mungkin waktunya cukup singkat. Semoga kita dapat menyambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Demikian mungkin dari Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan Ibu paparkan bermanfaat dan kita mampu meneladani sifat-sifat dari para Rasul Ulul Azmi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga kita semuanya juga dilimpahkan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, Ibu. Adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.